love you, Rishi. Halo sahabat Klik Cinema TV, dimanapun kalian berada. Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film India yang diperankan oleh Mas Babu sebagai Rishi Kumar, Pooja Hegde sebagai Pooja, dan Alari Naresh sebagai Ranvi. Maharshi mengisahkan tentang seorang pemuda yang menjabat sebagai pemimpin di sebuah perusahaan terbesar di Amerika. Namun setelah mengetahui peran seorang sahabat dalam kesuksesannya, maka dia memutuskan pulang kampung dan menjadi petani. Daripada penasaran, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang CEO perusahaan ternama di Amerika sedang melangsungkan konferensi pers. Pria itu mengumumkan jika dirinya akan pensiun sebagai CEO perusahaan. Karena itu ada beberapa kandidat yang berpeluang menggantikan dirinya dan salah satunya adalah Rishi Kumar. Beberapa hari kemudian akhirnya pengumuman pimpinan CEO yang baru dan Rishi Kumar lah yang terpilih. Mr. Rishi Kumar. Sejak pengangkatannya menjadi CEO perusahaan, Rishi difasilitasi berbagai kemewahan. Dia juga menjalani hari-harinya dengan bekerja keras dan setiap proyek yang Rishi tangani selalu sukses. Hal tersebut membuat namanya terkenal di dunia perusahaan. Dia bahkan tidak malu mengajak ibunya ke Amerika untuk melihat-lihat perusahaan mereka. Suatu hari wartawan dari India datang untuk mewawancarai Rishi atas kesuksesannya di Amerika. Di sana wanita itu bertanya bagaimana ceritanya Rishi bisa sesukses sekarang yang digaji dengan 125 juta dolar Amerika per bulan. Namun Rishi hanya menjawab bahwa semua yang didapat sekarang merupakan pengalaman masa lalu. Di mana waktu itu saat dirinya masih kecil, dia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya selalu dimarahi karena tak bisa melunasi uang pinjaman. Bahkan dia sampai meneteskan air mata menyaksikan derita keluarganya. Kemudian malam harinya salah seorang wanita bernama Nidhi yang merupakan teman sewaktu kuliah datang ke Amerika menemuinya. Di sana Nidhi menyampaikan selamat sekaligus mengajaknya untuk merayakan hari ulang tahunnya. Mengingat Rishi merupakan pria yang super sibuk, maka Nidhi mewajibkan Rishi datang. Sesuai dengan rencana, Rishi pun menepati janjinya. Sesampai di sana dia sedikit bingung karena situasinya begitu sepi. Namun ternyata Rishi diberi kejutan karena satu persatu teman kuliahnya mulai berdatangan dan memberi salam. Tak hanya teman kuliah, Rishi pun dibuat terpesona dengan kedatangan salah seorang profesor di kampusnya. Setelah bersenda gurau, Rishi kembali diingatkan pengalaman mereka sewaktu kuliah. Di mana di 5 tahun yang lalu di suatu waktu terlihat Rishi berboncengan dengan Kana menggunakan sebuah Vespa untuk pergi menemui ayahnya. Di sana Rishi melihat sang ayah dibentak oleh seorang anak muda bernama Rahul yang merupakan atasan ayahnya. Melihat Rahul keluar untuk bermain kriket, Rishi langsung menemui pria itu dan memberinya pelajaran. Teman Rahul yang melihat itu berusaha menyerang Rishi, namun mereka justru dibuat tak berdaya. Di sisi lain, sebenarnya hubungan Rishi dengan ayahnya tidak harmonis seperti biasanya. Hal itu karena Rishi masih nganggur dan sang ayah meminta dirinya untuk melamar sebuah lowongan pekerjaan. Namun Rishi menolak hanya karena dia tidak ingin menjadi budak. Baginya setiap orang memiliki jalan hidup tersendiri, karena itu dia hanya akan melakukan apa yang dia inginkan. Mendengar itu sang ayah menjadi marah dan pergi meninggalkan mereka. Sedangkan ibu coba menasihati Rishi agar bertutur sopan pada ayahnya. Di sisi lain, meskipun dalam kondisi serba kekurangan, ayahnya suka memberikan sedekah kepada orang lain. Hal itu menjadi kebanggaan dan panutan bagi Rishi. Singkat cerita, Rishi memasuki hari pertama kuliahnya di Institut Engineering dan Teknologi India. Di sana ada masa orientasi studi dan pengenalan kampus atau biasa disebut dengan ospek. Di saat itu ada seorang dekan menyampaikan pidatonya. Pria itu mengatakan bahwa kegagalan adalah awal dari kesuksesan sambil membandingkan dirinya yang telah sukses menjadi seorang dekan. Tak hanya itu, dia juga menunjukkan beberapa pajangan foto para mahasiswa sebagai penghargaan atas kesuksesan mereka. Dan di saat dekan bertanya apakah ada yang ingin memberi pendapat, Rishi langsung maju ke podium.
Di sana Rishi menyangkal semua perkataan dekan. Menurutnya kesuksesan merupakan sebuah perjalanan hidup dan bukan menjadi titik akhir, tetapi menjadi pemenang di jalan hidup kita sendiri. Success is a journey. Setelah itu ada seorang pria datang ke kampus diantar ayahnya menggunakan sebuah bajai. Dia bernama Ranvi, mahasiswa baru yang datang terlambat ke kampus. Karena baru pertama kali masuk, Ranvi menanyakan letak asrama cowok pada Rishi. Namun Rishi justru meminta Ranvi mencari sendiri. Dia bahkan melarang teman-temannya yang ingin membantu Ranvi. Tak lama datang seorang cewek bernama Pooja yang juga terlambat. Sambil membawa barangnya, Pooja bertanya di mana letak asrama perempuan. Karena takut dimarahi, kedua temannya hanya diam. Namun Ranvi justru memarahi mereka dengan berkata kalau mereka tak punya hati untuk membantu orang yang sedang kesusahan. Dalam perjalanan, Rishi meminta agar Pooja harus berhati-hati pada pria di kampus, karena mereka selalu menggoda setiap wanita. Di sana Rishi juga mengajak Pooja minum kopi. Namun di saat yang bersamaan ada seorang wanita memanggilnya untuk menagih janji Rishi yang mengajaknya minum kopi. Rishi, Mengetahui hal itu, Pooja mengatakan bahwa semua yang Rishi katakan tentang pria di kampus memang benar adanya, termasuk dirinya, lalu pergi meninggalkan Rishi. Kemudian saat Rishi bersama kedua temannya, ada seorang pria bernama Ajay datang menghampiri mereka. Pria itu berkata kalau dia memiliki nilai terbaik dalam ujian masuk kampus, jadi jangan coba-coba bersaing dengannya. Mendengar itu Rishi jadi marah dan mengusirnya pergi. Esok pagi di saat perkuliahan dimulai, seorang profesor berkata kalau dia ingin tahu siapa mahasiswa yang cerdas di kelas ini. Karena itu setiap hari dia akan memberikan beberapa soal yang sulit. Mendengar itu Ajay yang dengan sombongnya langsung berdiri dan berkata kalau dia yang akan menyelesaikan soal tersebut. Malam harinya saat Rishi ingin tidur, dia lalu mematikan lampu kamar. Namun Ranvi justru menyalakan lampu karena dia ingin menyelesaikan soal yang diberikan oleh profesor. Rishi yang kesal dengan Ranvi lalu membantunya menjawab soal tersebut agar Ranvi mematikan lampu dan tidur. Pagi hari para mahasiswa dan profesor bingung melihat jawaban soal sudah ada di papan tulis. Profesor juga tidak menyangka jawaban tersebut bisa diselesaikan hanya dalam waktu semalam. Karena itu dia berpikir Ajay yang mengerjakannya. Namun dengan cepat Rishi langsung mendorong Ranvi ke depan sambil berkata kalau Ranvi lah yang menjawab soal tersebut. Mendengar itu para mahasiswa dan profesor langsung terkagum-kagum akan kecerdasan Ranvi. Hari berikutnya Ranvi lagi-lagi menulis jawaban soal di papan tulis yang sebetulnya dikerjakan oleh Rishi. Merasa Ranvi merupakan mahasiswa tercerdas, maka Pooja mendatangi kamar Ranvi untuk mengajaknya minum kopi bersama. Namun karena sudah memiliki pacar di desa, Ranvi menolak ajakan Pooja. Sedangkan Pooja justru merasa Rishi beruntung karena sekamar dengan Ranvi. Kemudian di saat Ranvi duduk sendirian di kantin kampus, Pooja menghampirinya untuk meminta Ranvi mengajarinya cara menjawab soal. Namun karena dia tidak mengerti apa-apa tentang soal itu, Ranvi sengaja menghindar dari Pooja dengan berpura-pura menelpon. Di saat Pooja mengejar Ranvi, Ajay sengaja menaruh kakinya hingga Ranvi terjatuh. Karena merasa terancam, Ranvi menyuruh para mahasiswa untuk berkumpul. Di sana dia mengaku kalau bukan dia yang menjawab soal dari profesor, tetapi Rishi teman sekamarnya di asrama. Sementara profesor mengetahui hal itu langsung mendatangi Rishi yang sedang mengerjakan sesuatu di perpustakaan kampus. Di sana profesor menanyakan kenapa Rishi tidak mau jujur kalau dia yang mengerjakan soal tiap pagi. Namun Rishi mengatakan apa yang akan dia dapatkan jika mengakui hal itu. Karena dia hanya akan mendapat pujian dan fotonya akan dijadikan sampul majalah kampus. Sehingga dia tidak membutuhkan semua itu dan yang hanya dia inginkan adalah mendapat sertifikat kampus untuk mencapai apa yang dia harapkan. Setelah dari sana Pooja menghampiri Rishi untuk mengajaknya minum kopi. Namun karena ingin membalas penolakan yang dilakukan Pooja di hari sebelumnya, Rishi sengaja mengatakan kalau dirinya telah berhenti minum kopi dengan berbagai alasan. Kemudian ketika Rishi duduk sendirian di kantin kampus, lagi-lagi Pooja menghampirinya untuk mengajaknya minum teh. Mendengar itu Rishi sengaja menjatuhkan handphonenya. Dia kesal karena Pooja selalu membicarakan sesuatu yang tidak penting. Sedangkan orang-orang di negara lain lebih memikirkan bagaimana caranya mereka bisa menciptakan aplikasi. Namun saat seorang wanita lewat, Rishi justru memanggilnya untuk mengajaknya pergi minum kopi nanti malam. Melihat hal itu Pooja mengerti kenapa Rishi menolak ajakannya lalu meminta maaf.
Mendengar permintaan maaf dari Pooja, maka Rishi langsung memesan kopi untuk mereka berdua. Ketika saling berjabat tangan, Ranvi juga datang ikut bergabung bersama mereka. Dan sejak saat itu mereka bertiga menjalani kehidupan di kampus selalu bersama-sama. Singkat cerita, ujian akhir semester telah tiba. Terlihat Rishi tidak sedikit pun mengalami kesulitan, sedangkan Ranvi justru bingung dengan soal ujian. Selang beberapa hari para mahasiswa berbondong-bondong datang untuk melihat hasil pengumuman ujian. Di sana aja yang merasa kesal karena Rishi mendapat nilai terbaik. Kemudian Pooja dan Ranvi menghampiri Rishi untuk mengucapkan selamat atas peringkat 1 yang dia raih. Pooja juga bahagia karena dia akhirnya lulus, sedangkan Ranvi masih dalam kemungkinan. Di saat bersamaan, ayah Ranvi menelpon untuk menanyakan hasil ujian anaknya. Karena tak ingin membuat sang ayah kecewa, Ranvi berbohong dengan mengatakan dia lulus ujian dengan nilai terbaik. Tentu saja sang ayah sangat bahagia dengan pencapaian anaknya, tanpa tahu kenyataan yang sebenarnya. Namun malam hari, Ranvi justru merasa sedih karena telah membohongi ayahnya. Dia bahkan gelisah jika tidak lulus, maka pastinya sang ayah akan kecewa. Mendengar hal itu, Rishi memberi nasihat dan penguatan dengan berkata bahwa setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing. Karena itu percaya diri dan berani bangkit adalah bukti kalau kita adalah pemenang. Mendengar itu, Ranvi langsung sadar dan berjanji tidak akan mengecewakan ayahnya. Pagi hari, ayah Ajay menemui Rishi. Di sana dia berkata kalau saat ini Ajay sedang depresi. Karena itu dia meminta Rishi menurunkan nilainya agar Ajay tetap di posisi pertama. Saat tahu Rishi menolak permintaannya, ayah Ajay justru menawarkan sejumlah uang. Namun lagi-lagi Rishi menolak permintaan tersebut dan berkata kalau 5 tahun mendatang dia akan membayarnya 2 kali lipat beserta bunga. Merasa telah dipermalukan, mereka lalu menyerang Rishi. Beberapa hari berikutnya di kampus, Ranvi terlihat bahagia karena telah lulus ujian, terlebih lagi dia juga mendapatkan tawaran pekerjaan. Karena itu dia berterima kasih pada Rishi atas bantuannya. Namun Rishi justru menyuruh Ranvi menelpon ayahnya untuk mengucapkan terima kasih dan membagikan kabar bahagia tersebut. Di sisi lain, Rishi dipanggil ke sebuah ruangan. Di sana para dosen menawarkan beberapa perusahaan yang ingin mempekerjakan Ranvi. Akan tetapi Ranvi justru berkata kalau dia datang bukan untuk menerima tawaran, tetapi memberi mereka tawaran. Sambil menyodorkan ide-idenya yang dia tuangkan dalam sebuah dokumen lalu pergi dari sana. Ketika liburan, terlihat Pooja berada di rumah bersama adiknya. Ia terlihat gelisah menunggu kedatangan Rishi yang telah dia undang ke rumah mereka. Tak lama berselang Rishi datang dan Pooja yang melihat Rishi lalu menghampirinya dan mengajak Rishi masuk. Saat Rishi pergi ke toilet, Pooja mengatakan pada adiknya kalau dia telah memberitahu seluruh anggota keluarga bahwa dia ingin memperkenalkan Rishi kekasihnya pada mereka. Namun dia juga belum tahu apakah Rishi juga menyukainya. Setelah keluar dari toilet, Rishi sejenak kaget ketika melihat begitu banyak orang. Ternyata mereka adalah anggota keluarga dari Pooja. Di sana mereka memperkenalkan diri mereka satu persatu. Mereka juga bertanya pada Rishi berbagai hal tentang dirinya dan keluarganya. Merasa ada yang aneh, Rishi mengajak Pooja keluar untuk berbicara secara pribadi. Di sana Rishi bertanya kenapa para anggota keluarganya bertanya seakan dia sedang dijodohkan dengan seseorang. Namun karena tak mau melihat Rishi terlarut dalam kebingungan, maka Pooja langsung menyatakan cintanya. I love you, Rishi. Beberapa hari kemudian Pooja menemui Rishi sambil memuji atas semua pencapaiannya. Di sana Pooja mengajak Rishi menikah setelah mendapat sertifikat dari kampus. Namun Rishi yang tak ingin pikirannya terbebani dengan hal tersebut, maka dia menolak ajakan Pooja meskipun Pooja bersedia menunggu dirinya. Atas penolakan tersebut, Pooja menjadi patah hati dan menceritakan pada Ranvi. Di kamar, Ranvi bertanya mengapa Rishi menolak menikahi Pooja. Namun Rishi yang kesal karena terus ditanya, maka dia langsung menampar Ranvi. Sejak saat itu hubungan pertemanan mereka mulai renggang. Meskipun Ranvi terus berjuang untuk mendapatkan maaf, namun Rishi tak sekalipun menghiraukan kehadirannya. Hingga suatu malam Ajay mengadakan pesta bersama teman-temannya, karena dia mengira telah mengalahkan Rishi setelah mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji yang paling besar.
Namun saat tahu kalau Rishi melakukan sesuatu yang lebih darinya, maka Ajay marah dan langsung pergi dari sana. Selang beberapa saat kemudian terlihat sekelompok penjahat memasuki kantor kampus dan membongkar soal ujian para mahasiswa. Karena hal itu para polisi datang untuk melakukan investigasi agar mengetahui siapa pelaku dari kejadian tersebut. Di sana polisi menemukan sebuah kunci loker milik Rishi. Karena dugaan kuat mengarah ke Rishi, maka Rishi terancam akan dikeluarkan dari kampus. Mendengar itu seorang profesor merasa tidak yakin Rishi melakukan hal tersebut. Karena itu dia meminta para polisi dan dekan kampus harus berhati-hati memberikan sebuah tuduhan. Di sisi lain Rishi yang merasa telah dipermainkan hanya bisa duduk termenung. Di saat yang bersamaan, Ajay datang sambil mengejeknya. Rishi yang dalam kondisi marah hampir saja memukul Ajay. Kemudian profesor datang dan berkata kalau Rishi tidak bersalah dan boleh pergi untuk mengikuti ujian akhir. Setelah itu Rishi dan Kana pulang ke rumah untuk mengambil beberapa pakaian dan berpamitan karena dia akan pergi ke Amerika. Di Amerika Rishi bekerja dengan sangat giat dan dengan ide-idenya yang cemerlang membuat proyek perusahaan mengalami kemajuan. Bahkan berita penemuan Rishi tersebar ke seluruh dunia. Dan semua orang tak sabar menanti sistem operasi berdasarkan kecerdasan buatan yang dikembangkan Rishi. Hari di saat akan dilakukan perilisan, tiba-tiba Rishi ditelepon oleh Kana dan memberitahu kalau ayahnya telah meninggal. Meskipun dalam keadaan sedih, Rishi mengumpulkan kekuatan untuk menjelaskan tentang penemuannya pada semua kepala perusahaan. Setelah itu, dia pulang ke India untuk melihat sang ayah untuk yang terakhir kalinya. Di sana, ibu memberikan sepucuk surat yang ditulis oleh ayahnya. Dari surat itu sang ayah berkata bahwa mungkin kamu merasa ayah gagal dalam hidup yang menyebabkan sering terjadi kerenggangan hubungan antara kita. Namun sejujurnya ayah sangat merindukanmu. Karena itu jika memungkinkan maka maafkanlah ayahmu. Seketika itu juga Rishi merasa sangat berdosa dan sambil menangis dia kembali mengingat kenangannya bersama mendiang sang ayah. Itulah kisah Rishi sebelum dia menjadi sukses seperti sekarang ini. Di sana Rishi bertanya pada profesor bagaimana keadaan Pooja dan Ranvi karena hanya mereka berdua yang tidak ada di saat ini. Profesor mengatakan kalau Pooja telah sukses menjadi pemimpin perusahaan gaming di Hyderabad, sedangkan Ranvi sampai sekarang tidak ada kabar darinya. Akan tetapi Rishi menaruh curiga ada yang disembunyikan, karena setiap kali dia bertanya mengenai Ranvi, profesor selalu mengalihkan pembicaraannya. Maka dengan sedikit nada tegas Ranvi meminta profesor berkata jujur. Atas desakan Ranvi, profesor akhirnya berkata bahwa hari terakhir kamu di kampus adalah hari terakhir juga untuk karir Ranvi. Karena dia dikeluarkan dari kampus yang menyebabkan ayahnya stres dan mengakhiri hidupnya. Dimana saat kamu dituduh atas pembongkaran soal ujian, Ranvi rela berbohong kalau dialah pelakunya. Hal itu semata-mata dia lakukan demi mengorbankan karirnya untuk menyelamatkan karirmu. Bahkan dia juga meminta agar apa yang dilakukan jangan pernah diceritakan padamu. Karena baginya kamu adalah mahasiswa yang cerdas dan dunia lebih membutuhkanmu. Mengetahui cerita tersebut, Rishi merasa malu dan sangat berdosa dan dengan penuh penyesalan dia meninggalkan mereka. Karena itu dia semakin tidak fokus dalam bekerja dan terus memikirkan apa yang telah dia lakukan pada Ranvi. Sementara ibu yang melihat perubahan sikap anaknya lalu bertanya dan Rishi menjelaskan masalah yang dia pikirkan belakangan ini tentang sahabatnya. Sampai suatu kesempatan Rishi mengumpulkan para petinggi kantor untuk meminta cuti sementara karena dia akan pulang ke India. Di hari sebelum pergi, berita tentang kepulangan Rishi ke India sudah tersebar di negaranya. Karena itu ketika tiba di bandara, Rishi langsung dikerumuni oleh para wartawan untuk bertanya terkait kesuksesannya di Amerika. Di sisi lain, Pooja dipanggil oleh neneknya untuk melihat berita kepulangan Rishi, namun Pooja justru mematikan TV dan pergi bekerja. Kemudian Rishi pergi ke sebuah desa yang ditinggali oleh Ranvi, sahabatnya. Sesampainya di sana dari dalam mobil, Rishi melihat seorang pria yang sedang duduk di sebuah tenda dan ternyata pria itu adalah Ravi?